Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di waktu duha ini kita bisa duduk bersama, mendekat kepada yang maha dekat. Ya, mendekat kepada yang maha dekat. Karena Allah itu maha dekat, kitanya yang suka menjauh. Walaupun gak mungkin bisa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna Allah maha dekat. Jadi kepada siapapun Allah gak pernah jauh. Ya, kitanya saja, suruh lihat gak mau lihat, suruh dengar gak mau dengar, ya, suruh minta gak mau minta. Yang ini aja ya, santai-santai. Udah, yang ini. Suruh santai gak mau santai, suruh ngomong gak mau ngomong. Jadi Allah itu sering tidak kita panggil, sering tidak kita sapa, sering kita lupa, justru ngomong sama yang lain, deketin yang lain, minta sama yang lain, sehingga makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW seringkali jadi gak jelas, ya, gak jelas. Alhamdulillah kita duduk bersama seperti ini, mudah-mudahan menjadi semakin jelas, menjadi semakin kita ini kitanya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak melihat yang lain, tapi yang kita lihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat kasih sayang Allah, kita melihat perhatiannya Allah, kita melihat maha baiknya Allah, kita melihat maha kuasanya Allah, kita melihat maha mampunya Allah, sehingga hidup kita hanya bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah hanya Allah yang ada, Allah yang maha esa, hanya Allah yang ada. Allah tidak ada duanya, ya, tidak ada duanya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala-galanya. Siapapun itu wajib bersandar hanya kepada Allah, karena nggak ada sandaran selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan duha ini, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, saya pengen ngobrol nyantai, nggak lama tapi yang nggak sebentar. Karena mau sampai ke sini tadi saya ngikutin GPS, ya, GPS-nya betul, cuman GPS nggak tahu gang ditutup. Ya, GPS nggak tahu gang ditutup. Kalau saya muter-muter lagi nanti semakin lama. Jadi saya kemudian parkir dan jalan kaki, sehingga panitia pada bingung, Habibnya mana, Habibnya mana. Tahu-tahu muncul dari sampingnya. Ya, muncul dari sampingnya jalan kaki, olahraga, nikmat, alhamdulillah. Nah, karena memang nyampainya ke sini ya dengan jalan kaki, maka ini jadi tema saya. Solusi yang dicari. Seringkali manusia, siapa manusia? Jenengan termasuk manusia bukan? Jangan ngaku-ngaku. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha
Itu pernah siang-siang jam 12 siang kata kakek saya keluar bawa kalau dulu tintir ya, bawa tintir. Zaman modern mungkin bawa sentolop, tahu sentolop? Sentolop itu apa? Senter ya, ini bahasa kuno, sentolop. Sudah jarang disebut ya, senter. Kalau sekarang bawa LED, zaman now ya. Sekarang lagi nggak bawa LED, bawa apa? Handphone, bawa HP. Siang-siang ditanya sama orang, kamu ngapain? Dijawab, cari manusia. Sayyidah Rabi'ah yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat itu siang-siang bilang cari manusia, padahal itu di tengah pasar penuh dengan manusia. Saking banyaknya kita ini manusia yang sudah berubah wujud. Manusia. Allahu Akbar, azan kanan, qomat kiri, manusia. Tambah besar, mirip dengan kera. Toh mirip dengan kera. Ketek. Nah, kera alias ketek itu rakus dan tamak, betul. Jadi kalau ada kuaci di hadapan kera, dia nggak makan secukupnya, tapi dia ambil sebanyak mungkin, disimpan di mulutnya, takut itu diambil orang lain. Itu ketek, kera. Jadi kalau kita rakus seperti itu, takut itu diambil orang lain, takut kehilangan, terus nimbun sebanyak mungkin di mulutnya sendiri dan akan dimakan sendiri berarti mirip. Hadir enggak orangnya? Ya, kita nih nggak usah ngomong orang, kita nih loh kalau lagi makan di acara pengajian begini, ya pengajian begini pas jadi panitia, takut kehabisan nggak dapat jatah, nyimpen dulu. Mirip enggak sama? Ya beda jenis tapi mirip sifat. Ya, beda jenis tapi mirip sifat. Boleh nggak Beb nyimpen? Ya boleh, namanya panitia. Kalau 1, kalau 10 ya beda jenis mirip sifat. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, untuk sampai derajat manusia ini harus menghilangkan dulu 2 sifat. Yang pertama menghilangkan sifat hewan. Yang kedua menghilangkan sifat yang lebih buruk daripada hewan. Balhum adhal. Mereka lebih sesat dari hewan ternak. Nanti yang ada sifatnya hewan. Kucing kalau ketemu kucing ketemu kucing, ya paling nggak begitu. Kucing-kucingan, betul ya? Jangan dibahas, banyak anak di bawah umur. Paham ya? Jadi kita kalau manusia yang dipikiri cuman isi perut sama urusan itu, berarti mirip sama kucing. Na'udzubillah min dzalik. Lebih buruk dari hewan baru nanti manusia. Kalau sudah bisa manusia naik pangkat, mirip malaikat. Malaikat itu bagaimana? Makanannya zikir. Masya Allah. Jadi sedikit makannya, nggak banyak. Makan tapi nggak banyak. Banyaknya zikir. Mirip sama kita. Dikit-dikit. Kalau malaikat enggak. Dikit-dikit zikir. Makanya orang yang pengen nyampe derajat malaikat, zikirnya harus banyak. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, sifatnya orang munafik itu bukan gak zikir. Orang munafik itu juga zikir. Kalau gak zikir gak jelas siapa itu. Ya gak zikir gak jelas siapa itu. Tapi kalau munafik itu zikir. Tapi Allah menyebutkan, la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu berzikir pada Allah, tapi zikirnya hanya sedikit. Jadi yang zikirnya sedikit masuk dalam golongan, gak enak aku nyebutnya, na'udzubillah min dzalik. Yang zikirnya banyak sudah masuk kelompok mukminin. Iya. Banyak lagi nanti mirip malaikat. Kalau diajak sholawat kenyang.
Sementara kita sholawatan, kapan makan, kapan makan. Kapan makan, kapan makan. Nah, Rabbana itu ya Nabi salam. Kok gak metu-metu ya? Kapan makan, kapan makan. Berarti zikir belum jadi makanannya, ya wajar. Makomnya belum makom, malah malaikat. Wajar, masih manusia. Udah bagus manusia. Belum sampai malaikat. Tapi yang sudah seperti malaikat, Masya Allah, diajak sholat, kenyang. Diajak sholawat, kenyang. Sehingga disuguhi itu nyantai saja, kenyang. Tingkatannya udah seperti malaikat. Nanti naik lagi, lebih mulia dari malaikat. Itulah manusia. Manusia bisa nyampe derajat yang lebih tinggi daripada malaikat. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini kita akan bahas manusia zaman sekarang yang statusnya wallahu a'lam. Kita nggak boleh nuduh orang, tapi cek diri kita masing-masing. Pemirsa dimanapun antum berada, saya lagi di Semarang, ya, lagi di Semarang. Mungkin ada yang nanya, Habib di mana itu ya? Saya lagi di Semarang. Dari sini insya Allah saya mau nyopir ke Bandung. Ya, insya Allah. Dari Bandung nanti insya Allah saya mau ke Jakarta. Dari Jakarta nanti balik Solo, insya Allah. Sopir kok. Ya, makanya saya ketemu truk tuh seneng. Sesama sopir dilarang saling melambatkan diri. Ya kalau nyalip maksudnya ya sopan gitu ya, gitu. Karena sesama sopir. Manusia ini akhir zaman keluhannya itu sama semua. Piye itu? Gimana ya? Keluhannya itu sakit, gimana ya? Obatnya apa? Gimana ya? Utang banyak, nggak bisa bayar utang, ngomongnya ya gimana ya? Piye? Mau nikah ditolak sana, ditolak sini. Ngomongnya apa? Gimana? Yai pripun? Habib bagaimana nih caranya biar saya kalau ngelamar nggak ditolak? Kiai Habib Ustadz gimana caranya kalau buka toko laris itu? Setiap buka kok Masya Allah habis. Bukan habis barangnya, habis modalnya. Habis. Terakhir habis-habisan. Setiap kali melakukan sesuatu kok nggak bisa naik, yang ada turun terus. Bagaimana? Maksudnya manusia akhir zaman ini bingung cari solusi. Makanya jangan bingung. Insya Allah nanti mungkin pertengahan Ramadan buku terbaru saya akan terbit. Insya Allah judulnya Solusi. Sudah ditulis Habib? Belum. Yang penting kan promosi dulu. Jadi manusia itu pede-pede saja kan, insya Allah. Nah ini nyemangati diri biar nulis. Ya biar nulis. Solusi itu yang dicari manusia. Kalau punya utang biar bisa bayar, solusinya apa? Kalau ngelamar nggak ditolak, solusinya apa? Kalau kuliah, ya biar cepat lulus, solusinya apa? Betul ya? Ya ada yang nggak lulus, ada itu. Ya karena yang disayang masih semester 1. Kalau dia lulus akhirnya ketinggalan yang disayang. Maksudnya dosen-dosennya gitu loh ya. Dosen-dosennya tuh. Saking sayangnya sama dosen-dosen yang ajar di semester 1, ya dia tidak mau segera meninggalkan kampus. Masya Allah. Ternyata korbannya di sekitar sebelah kanan gitu. Solusinya apa? Lah kalau bicara solusi, jangan nanya sama manusia. Bodohnya kita nanya sama manusia. Solusi itu nggak bisa datang dari manusia. Manusia tidak bisa mensolusikan apapun. Bisa nggak? Nggak bisa. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Berarti solusi itu dari mana? Bismillah. Maknanya bismillah itu dengan izin Allah, dengan nama Allah, dengan pertolongan
Allah. Berarti solusi hanya dari Allah, nggak dari yang lain. Nah, nanti Allah mensolusikannya bisa lewat manusia. Kadang-kadang Allah mensolusikannya lewat binatang, ya lewat binatang. Kadang Allah mensolusikannya lewat pesawat terlambat terbang. Itu ada satu cerita, salah satu YouTuber nasional, nggak usah disebut namanya, di suatu pulau mau pulang ke Jakarta atau mau pulang ke kotanya yang lain lah. Intinya mau terbang, meninggalkan pulau tersebut. Sampai di bandara ternyata terlambat, ya, sehingga pesawatnya sudah terbang. Akhirnya dia harus tinggal 1 hari lagi di kota tersebut. Nah, dia bermalam di rumah temannya. Saat bermalam di rumah temannya, rupanya anaknya punya teman, temennya anaknya main ke rumah temannya. Semoga sih. Paham nggak ini? Duduk perkaranya. Ini kisah nyata loh ya, bukan saya ngarang. Saya ketemu langsung dengan nanti saya ceritakan dulu. Ya. Ulangi dikit ya. YouTuber nasional mau pergi meninggalkan satu pulau, sudah di bandara terlambat, pesawatnya udah terbang. Akhirnya dia terpaksa tinggal 1 hari lagi di kota tersebut, di pulau itu. Maksudnya di pulau bukan di Pulau Jawa ya, di luar pulau, di kota tersebut. Nah, dia bermalam di rumah temannya. Kebetulan temannya itu punya anak, anaknya punya teman. Nah, temannya anaknya malam itu berkunjung ke rumah temannya. Masih pusing? Intinya tempat di mana dia lagi bermalam, kedatangan tamu, ya tamunya itu temannya anaknya yang punya rumah. Lah begitu melihat, jatuh cinta. Padahal ini udah nyari jodoh kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya nggak ngomong ABC sama yang bersangkutan, nanya ini anaknya siapa? Anaknya Fulan. Ya udah tolong dilamarkan dan diterima. Akhirnya menikah dan sekarang udah punya anak. Jodoh datang gara-gara pesawat terlambat. Padahal waktu terlambat terbang itu kan sebelnya luar biasa. Tapi caranya Allah mensolusikan jodohmu ya terserah Allah. Akhirnya bersyukur, alhamdulillah. Dulu tidak terbang. Terserah Allah mensolusikannya. Yang bisa mensolusikan hanya Allah, bukan yang lain. La haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang kita nanya sama Allah. Tentunya kalau mau nanya sama Allah kan ya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, solusi dari Allah itu seperti apa? Maka Rasul menyampaikan kalam ilahi yang ada dalam hati beliau. Kalam ilahi yang diturunkan pada Allah ke dalam hati beliau, kemudian dituntun oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikannya di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Rasul menjawab dengan kalam ilahi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa, kata Allah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan untuknya makhraja, solusi, jalan keluar. Nanti kalau dibilang jalan keluar kan ya gak mudeng. Jalan keluar dari apa, Bib? Dari rumah atau jalan keluar dari apa? Makhraja, bahasa zaman sekarangnya itu solusi. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan selalu memberinya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan selalu memberi dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa disangka dan dikira-kira. Dia mau pakai pakai ilmunya Google model apapun, mau pakai perkiraannya ahli perkiraan model apapun, gak bisa memperkirakan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang bertakwa. Karena Allah udah ngomong min haitsu la yahtasib.
tidak bisa diperkirakan datangnya dari mana. Seperti tadi saya tidak bisa diperkirakan munculnya dari mana, betul ya? Diperkirakan nanti ada mobil, ada yang nyupirin turun dari tengah, ya betul ya? Ternyata jalan kaki bawa tripod. Wah. Min haitsulah yahtasib. Gak bisa kamu perkirakan rezekinya Allah Ta'ala. Dari mana gak tahu. Menariknya, solusi itu dijadikan mudah sama Allah Ta'ala. Namanya solusi. Kalau solusi aja udah susah, ngapain cari? Betul. Solusi itu dibutuhkan atau nggak dibutuhkan? Dibutuhkan. Urgent atau nggak urgent? Urgent. Emergency atau nggak emergency? Emergency. Hutang banyak, dikejar-kejar debt collector misalnya. Harus bisa bayar. Butuh solusi nggak? Butuh. Butuhnya cepat atau lambat? Cepat. Lah kalau solusi itu susah, maka udah pusing nambah pusing. Udah puyeng nambah puyeng. Kenapa begitu? Solusinya angel. Solusinya susah. Ternyata semua solusi dari Allah Ta'ala itu tidak ada yang susah, mudah. Gak ada urusannya sama siapapun. Wa may yattaqillah, kamu takwa sama Allah, selesai. Allah punya perintah, jalankan. Allah punya larangan, tinggalkan. Selesai. Mudah enggak? Perintahnya Allah, mata lihat Al-Quran, mata lihat tempat sujud, mata lihat orang yang baik-baik, orang yang soleh. Betul ya? Begitu ada perempuan yang cantik, mata tundukkan. Ojo merem nabrak. Artinya tundukkan, nyopir gitu kan ya? Ada wanita cantik merem, nabrak. Tundukkan pandangan. Eyes, apa itu? On the road gitu ya? Mata melihat ke jalan, jangan lihat sopir yang lain. Jangan lihat sopir yang lain, kanan ataupun di kiri. Fokus ke jalan. Oh, matanya ditundukkan. Mulut buat zikir, buat baca Al-Quran, buat memuji kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal aja suruh nyebutkan kebaikannya, apalagi yang hidup. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Begitu sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang meninggal saja kebaikannya suruh nyebut, jeleknya suruh nutup, apalagi yang masih hidup. Yang masih hidup kan masih bisa bertobat, masih bisa minta ampun ya. Kamu kan nggak ngerti, mungkin dia pagi maksiat, duha udah jadi wali, kan nggak ngerti. Makanya kalau ada orang berbuat buruk, tugas kita tutup aibnya, kemudian kita puji kebaikannya. Kalau orang berbuat salah yang melanggar syariat dan membahayakan orang banyak, kesalahannya kita beritahukan pada orang yang seperti itu nggak betul, tapi nggak perlu jelek-jelekan orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Zaman sekarang enggak, istri sebel sama suami, share grup kawan-kawan SMA. Bojoku ruwet. Enggak akan datang solusi. Kenapa? Diperintahkan sama Allah Ta'ala, ya, takwa artinya tutup mulut. Boleh curhat tentang perbuatan suami pada orang yang bisa memberi nasihat yang baik. Suami saya begini, suaminya main tangan. Ya memang kan kalau udah pakai tangan nggak bisa ngelus-ngelus. Main tangan ini artinya apa dulu? Oh, suka mukul. Nggak boleh suami mukul istri. Kekerasan dalam rumah tangga. Jangan diumumkan saat dunia, suami saya suka mukul saya. Ini bukan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana? Sampaikan kalau suamimu itu kasar, suka mukul kamu, biar kamu dapat perlindungan. Sampaikan pada siapa? Sama orang tuanya, mertuamu. Sampaikan kepada siapa? Orang tuamu. Sehingga orang tua ini bisa melindungi anaknya dan menantunya. Itu namanya melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan yang dilarang. Perempuannya, istrinya terjaga, ya, suaminya juga nanti insya Allah bisa sembuh karena namanya tidak dihancurkan.
punya anak. Oh, anaknya ini nanti bisa malu nih. Anaknya bisa malu. Harus lebih bijak dalam bersikap. Nah, kalau takwa ini dijalankan, Masya Allah, selesai. Langsung Allahnya yang ngomong. Nanya sama Kiai, Habib, Ustaz, utang saya banyak. Takwa enggak kamu? Takwa. Sama orang tua gimana? Suka belalang enggak? Sering. Ya bukan takwa itu. Saya sholat, Habib, saya sholat. Kamu sudah melakukan beberapa hal yang menjadi sifat orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kamu sholat sudah, alhamdulillah. Puasa sudah, alhamdulillah. Tetapi kamu suka gunjing orang, kamu belum bertakwa. Jadi solusinya gampang, nggak ada urusannya sama orang. Tobat, istighfar, minta ampun, perbaiki diri, selesai. Urusannya apapun nanti disolusikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini banyak perempuan yang ngeluh akan nasib dalam kehidupan, tapi puasa Ramadan tahun kemarin hutang sampai hari ini belum dibayar. Padahal ini udah Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, hutangnya sama Allah belum dia lunasi. Ya, dia ngeluh rezeki kok susahnya luar biasa, urip kok koyo ini. Takwanya hilang, takwa. Nah, takwa ini sumber kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Makanya dulu, indahnya orang dulu ya. Orang dulu itu kenapa bisa ngasih nasihat bagus? Kiai, Habib, Ustadz didatengin kok selalu ada nasihat mencerahkan. Karena Kiai, Habib, Ustadz ini hidupnya takwa. Sama orang akhlak, sama Allah akhlak, sama binatang akhlak. Itu ada seorang ulama, rumahnya banyak tikus. Kalau rumah banyak tikus itu indah atau musibah? Bu, rumah banyak tikus, Bu, indah atau musibah? Musibah. Jujur saja, itu musibah. Jadi kalau sabar menghadapi musibah, pahalanya apa? Surga. Betul kan ya, kalau sabar pahalanya surga. Seorang ulama di rumahnya banyak tikus. Disarankan sama teman-temannya, itu tikusnya mau diburu, dikejar, dihajar. Ulama tadi kemudian jawab, kalau saya kejar dia lari. Iya lari. Larinya kemana? Kan larinya ke rumah tetangga. Lawang saya saja nggak suka ada tikus, masa saya ngasih tetangga saya tikus? Mukmin model apa saya? Mirip jenengan ya, mirip saya, mirip kita, Masya Allah, mirip kita. Samping kita ini nggak suka asap rokok, tapi kita ngeyel ngerokok, mirip. Betul. Misal nih beliau nggak suka asap rokok, misal saya nggak tahu ya. Saya kebetulan nggak ngerokok. Nah, ponakan sepupu saya ini misalnya merokok, misal ya, merokok. Kalau mengikuti petunjuknya ulama besar tadi, ngusir tikus saja nggak mau, takut ganggu tetangga. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kalau diartikannya begini ya rodok serem nih. Makanya nanya sama Habib, Ustadz Kiai, Habib, emang bener artinya nggak beriman? Ya nggak gitu. Lah terus gimana? La yu'minu kamilan. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa menginginkan untuk saudaranya seperti yang dia inginkan untuk dirinya. Itu bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau mau diterjemahkan dalam bahasa keseharian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa memperlakukan saudaranya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Paham ya? Kalau kita nggak pengen rumah kita itu dengar malam-malam suara dak dok dari tetangga, maka kita malam juga nggak dak dok yang mengganggu tetangga.
Kalau kita nggak pengen rumah kita ada tikus, maka kita juga tidak akan kirim tikus ke rumah tetangga. Kalau kita ini tidak merokok, tidak ingin kena asap rokok, maka ketika kita merokok, kita tidak akan mengirimkan asapnya pada tetangga. Paham? Ini orang dulu begitu. Kalau kita sekarang tambah Anda, kamu nggak ngerokok ya? Belajar dipaksa. Bahkan ada yang di tengah majelis tahu malaikat gak suka asap rokok, di tengah majelis dia ngerokok, berarti ngusir malaikat. Arwah kaum solihin gak suka asap rokok, di tengah majelis satu orang ini merokok sehingga mengusir arwah kaum solihin. Nah, kok biasa nggak enak, kenapa? Ini ilmu ya, ini ilmu. Nabi Muhammad SAW coba lihat, tidak makan bawang, nggak makan berambang. Nabi Muhammad SAW paling mulia, paling tinggi. Nggak mungkin dari rongga mulut beliau keluar aroma yang nggak enak, nggak mungkin. Walaupun puasa, walaupun bagaimanapun, selalu keluarnya harum. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak makan bawang dan berambang. Ditanya, kenapa seperti itu Rasulullah SAW? Iya, karena saya ngobrol sama malaikat. Malaikat nggak suka aroma bawang dan berambang, nggak mau ganggu yang lain. Nah, yang model begini kalau kamu tanya, Yai, utang saya banyak, Yai, gimana solusinya? Itu nanti ucapannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lahu makhraja. Ketika ada orang mengalami kesulitan, datang kepada ulama yang soleh, ulama tadi dicintai Allah Ta'ala, maka petunjuknya bagian daripada ketakwaan yang dia persembahkan pada Allah Ta'ala, sehingga Allah akan memunculkan solusi lewat lisannya. Nah, sekarang kita ini repot, kita ini nggak usah ngomong orang lain. Wah, tingkat ketakwaan kita ini masih ngeri-ngeri sedap. Ya, tingkat ketakwaan kita ngeri-ngeri sedap. Contoh, sholat Jumat wajib atau nggak wajib? Ya, wajib dengan ketentuan tertentu. Kalau buat musafir yang safarnya berangkatnya dia itu sebelum azan subuh sudah berada di luar kota, maka itu tidak wajib. Tapi buat orang yang tinggal di dalam kota dan itu laki-laki sudah balik, hukumnya wajib. Bukan orang yang sakit nggak bisa meninggalkan rumahnya atau tempatnya, maka tidak wajib. Jadi nggak semua yang wajib itu jadi wajib. Iya, nggak semua yang wajib jadi wajib. Maka kewajiban itu harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Sehingga kalau kita lihat ada orang nggak sholat Jumat, nggak serta-merta kita mengatakan nggak Jumatan, wah kafir, masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu mudah mengkufurkan orang cuman gara-gara lihat orang ini nggak Jumatan, tanpa kita tahu kenapa dia tidak Jumatan. Oh, ternyata musafir. Dia bukan musafir kok. Oh, dia tetangga saya. Oh, dia ternyata punya penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa masuk masjid. Kita kan nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti. Ini contoh dalam Jumatan. Ini bab ketakwaan ya, Jumatan. Buat wajib sholat Jumat dan udah berada di masjid Jumat. Saya mau nanya ini, biasanya kalau sholat Jumat ya, ini pertanyaan skala nasional, internasional juga sih. Biasanya setan ngantuk itu datang atau nggak datang? Betul. Jadi kalau Jumat itu ketika khotib khotbah, biasanya setan ngantuk datang atau datang? Datang atau tidak? Datang. Terus kita biasanya menyambut atau tidak menyambut? Marhaba, welcome. Wah, boleh ngantuk angel. Kalau mau ngantuk sholat Jumat, kan kalau kurang ajar. Jadi kalau mau ngantuk sholat Jumat, dia loh ya. Nah, sementara di masjid ini banyak kita nggak belajar ilmu sholat, nggak belajar ilmu wudhu. Padahal kalau mau jadi orang yang bertakwa harus
sholat kalau udah balik. Kalau harus sholat berarti harus paham ilmu wudhu, fardu ain, makanya wajib belajar wudhu. Belajar wudhu termasuk belajar yang membatalkan wudhu. Di antara yang membatalkan wudhu adalah tidur dengan posisi tidak duduk yang makin. Kalau duduknya mutamakin sementara badannya overweight, kelebihan berat, maka tetap itu tidurnya membatalkan wudhu. Kalau duduknya posisinya miring, pantatnya terangkat sedikit, maka dihukumi wudhunya batal. Sementara Jumatan banyak orang tidur, dan tidurnya dalam posisi yang membatalkan wudhu. Ketika selesai khutbah langsung dia sholat tanpa berwudhu lagi, sehingga sekian lama tidak pernah sholat Jumat dan tidak pernah diqadha. Setelah itu dia keluh kesah, urip kok koyong ini, urip kok koyong ini, hidup kok seperti ini. Makanya saya sarankan pada takmir masjid di seluruh Indonesia, melihat masyarakat sangat awam perkara ilmu wudhu, jangan lagi. Betul ya? YouTube itu kalau ada gangguan sinyal, dia minta rujuk, menghubungkan ulang. Orang sekarang ada gangguan dikit, minta ke pengadilan. Naudzubillah, amin. Alhamdulillah pemirsa, nyambung lagi. Enakan kalau udah rujuk begini. Tadi hubungan kita sempat putus, mohon maaf ya. Karena ada gangguan dari luar. Biasanya gangguan itu datangnya dari luar, sehingga yang di dalam menjadi terganggu. Tapi kalau sadar bisa rujuk kembali. Dan untuk rujuk butuh upaya. Alhamdulillah. Lanjut. Sampai di mana tadi? Wudhu. Nah, kepada seluruh takmir masjid di Indonesia, ya, di Indonesia, saya saran dari saya, Habib Novel Al-Idrus, karena melihat umat ini awam tentang ilmu wudhu. Yang membatalkan wudhu kalau ditanya itu banyak yang nggak paham. Apa yang membatalkan wudhu? Apa ya? Nah kalau nggak tahu yang membatalkan wudhu, berarti kan nggak pernah paham kalau wudhunya batal. Lantas bagaimana sholatnya? Apa bisa dipastikan sah sholatnya? Karena batal aja nggak tahu wudhunya. Nah karena masyarakat awam, maka seluruh takmir masjid saya menyarankan agar sholat Jumat itu khotib maksimal hanya 7 menit. Setuju? Wah cocok semua. Setuju kan ya? Sehingga sholat Jumatnya jadi enggak, khutbahnya cepet. Sholatnya yang dibaca hal ataka sama sabihis isma, sholatnya tetap normal, khutbahnya yang cepet. Setuju atau setuju? Setuju. Kenapa? Karena jam istirahat di Indonesia untuk karyawan jam 12 sampai jam 1. Lah kalau sholatnya dimulai jam 12 khutbahnya 30 menit sampai jam setengah 1. Kemudian sholatnya imamnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tartil, kemudian tilawah panjang, selesainya jam 1 kurang seperempat. Berikut doa, zikir dan wirid jam 1 kurang 5 menit, sampai kantor jam istirahat sudah habis. Bagaimana nasib karyawan-karyawan saudara-saudara saya? Masya Allah. Jadilah takmir yang bijaksana, dan jadilah khotib yang bijaksana. Tapi kan mumpung kumpul, ya makanya kumpulnya jangan seminggu sekali. Karena itu buatlah channel YouTube biar bisa kumpul setiap saat. Kalau Anda nggak tahu channel YouTube, alhamdulillah channel YouTube Habib Novel Al-Idrus bisa Anda jadikan salah satu channel yang Anda kunjungi setiap hari. Alhamdulillah tuh yang nonton. Aduh ya Rabbi, saya itu kan ya pegel-pegel gimana gitu loh. Beb ini gimana nih, beb ini gimana, beb gimana. Giliran saya tanya pakai jilbab gak? Enggak. Lah gimana gak pakai jilbab?
Gimana Beb hidup saya? Gimana suami saya? Lah saya nanya, gimana hukum Allah di dirimu? Allah suruh kamu tutup aurat, kamu tutup tidak? Enggak, ya sudah. Lah kamu berani sama Allah, kamu berani sama Allah, terus saya mau nyarankan gimana? Lah Allah kamu lawan kok. Betul. Betul. Saya nggak maksa loh Mbak, itu pakai jilbab itu hak pribadi Anda dan kewajiban pribadi Anda. Saya bukan suaminya dan nggak pengen jadi suaminya. Betul kan ya? Ya karena ya beresiko saudara-saudara. Jadi saya nggak akan maksa-maksa. Wa ma'alaika illal balagh, tugas saya cuma mengingatkan pakai jilbab itu hukumnya wajib, nutup aurat wajib. Jangan cuma pakai jilbab, karena saya pernah ketemu itu di jalan. Orang pakai jilbab rapi tapi rok mini. Serius itu. Karena mungkin lupa bawahnya belum dipakai. Jadi sibuk pakai atasan, bawahnya nggak dipakai. Terjadi dan saya lihat, tapi segera palingkan wajah. Jangan mudah ngambil keputusan untuk mengakhiri. YouTube saja begitu bijak, ketika tidak ada sambungan internet tidak terjadi hubungan terhenti. YouTube tuh ngasih pilihan, akhiri streaming, satu lagi coba lagi. Jangan gampang-gampang mengakhiri, wong bisa mencoba lagi. Masuk. Nah ini termasuk ilmu min haitsu la yahtasib. Jadi ilmunya muncul gara-gara memang internetnya lagi naik turun. Mau internet aja bisa naik turun kok ya. Makanya cinta suamimu juga bisa naik bisa turun. Tergantung bagaimana engkau bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sikapmu pada Allah ta'ala baik, Allah akan jadikan suamimu semakin mencintaimu. Kadang-kadang ini bojoku bingung, wajahnya biasa ya, tapi kok aku tergila-gila padanya. Istrinya jawab dalam hati, karena tiap malam aku tergila-gila pada Tuhanku. Ya, aku senandungkan rinduku kepadanya dengan la ilaha illallah, dan kemudian ku telah tengadahkan tangan sambil memandang. Alhamdulillah tuh kena sinyal lagi sama ya. Itu komentarnya tuh loh ya. Kita baca sebentar ya komentar itu. Mungkin cuaca agak sedikit murung. Iya Mbak, mungkin cuaca agak sedikit murung loh. Bisa nengok lewat YouTube, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Anggap saja nggak ada yang di sini. Ubrek kok kayak mumet menungso ya toh. Sinyalnya oh yes oh no. Tuh, sinyalnya oh yes oh no. Alhamdulillah mendengar dakwanya benar, alhamdulillah sama bil. Ya, pojok kena, pojok kena. Hadir orang yang kelihatan ya. Nah kalau yang love you nggak usah dibaca. Sinyalnya macet di stasiun. Oh macet di stasiun, ini dekat stasiun sih. Alhamdulillah lanjut. Habib cool. Oh itu efek kamera. Ini soalnya saya pakai Samsung S22 Ultra, produk terbaru dari Samsung dengan kamera terhebat di dunia, betul kan ya? Jadi wajah jelek pun jadi tampan. Ini ilmu. Kalau kamera Samsung saja bisa merubah penampilan saya tampak jadi lebih cool, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau tersambung dengannya? Maka setiap mata yang memandangmu dirubah menjadi cool oleh Allah Ta'ala. Ilmu meneh. Betul ya? Masa kamera bisa merubah wajah? Allah nggak mampu merubah pandangan seseorang kepada wajahmu. Wajah yang dibalut oleh iman dan takwa beda dengan wajah yang dibalut oleh api neraka. Makanya kadang di rumah tuh nyawang bojo kok pengen ngamuk terus. Kenapa ya lihat istri pengen marah terus? Ada lagi, kenapa ya Pak lihat suami pengen marah terus? Jawaban saya, itu ada dua Mbak kemungkinannya, ada dua kemungkinannya Mas. Apa itu? Yang pertama, mungkin penglihatan kita penuh dengan api neraka. Maksudnya, ya mungkin gue soalnya sing haram gitu. Kalau bahasa kasarnya mungkin kita suka lihat yang haram.
sehingga lihat apa-apa jadinya nggak enak. Yang kita salahkan objeknya, padahal objeknya nggak salah. Yang salah adalah pelakunya, fa'ilnya, bukan maf'ul. Nah, bisa jadi objeknya, mungkin orangnya ganteng, tapi wajahnya ini membuat fitnah. Suka goda orang dengan wajahnya, suka menyombongkan diri dengan wajahnya. Wajahnya nggak dibuat sujud, ya nggak dibuat sujud. Wajahnya penuh kemaksiatan, sehingga wajahnya itu berselaput api neraka. Sehingga kalau dilihat dia nggak enak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang di sini ya insya Allah wajah-wajah yang ajib. Amin toh ya, insya Allah wajahnya ya sudah dibalut sholawat kok. Dibalut sholawat, ya, insya Allah kan jadi bagus. Makanya untuk teman-teman yang wajahnya kurang beruntung dibanding temennya gitu kan, sok nggak pede itu loh. Beb, saya kok kurang ganteng ya Beb ya, nggak seperti beliau gitu. Oh jangan khawatir, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran. Nanti banyak penglihatan yang melihat kamu itu tidak melihat wajahmu saat ini, tapi melihat wajahmu yang asli yang ada di surga nanti. Masya Allah. Halo mbak-mbak. Jadi kalau mbak-mbak itu wajahnya merasa kurang cantik, terus ada yang mengkritisi, atau suami kadang agak mencemooh dengan bahasa sindiran, kamu tuh wajah kok segitu saja ya, nggak seperti dia. Maka jawab dengan lembut dan santai tanpa emosi. Sayang, jika engkau ingin melihat wajahku yang asli, maka nanti kita ketemu di surga ilahi. Terpaksa di dunia ini aku pakaian seperti ini. Ini adalah modus penyamaran yang Allah persiapkan untukku, untuk menguji manusia-manusia yang sepertimu. Masya Allah. Ternyata istrinya adalah seorang santriwati, saudara-saudara. Jadi pandai dia berkata-kata. Lanjut, boleh? Ya, ini ceramahnya baru dikit loh ya. Karena ini judul buku saya. Kalau saya terangkan semua kan nanti bukunya nggak dibeli. Kasih bocoran dikit aja. Solusi. Jadi solusi yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih Allah. Kalau Allah yang ngasih solusi, beres atau nggak beres? Beres. Gak mungkin gak beres. Gak mungkin gak beres. Salah satu teman saya suruh pesen tempat atau barang gitu ya, telepon. Jawabannya gak bisa pak. Gak bisa pak. Saya bilang kudu iso. Saya bilang gitu, ngomong speaker out. Gak bisa pak, gak bisa pak. Terus saya pegang handphonenya. Ya, sama ini orang yang belum dimatikan. Yang satu yang ngomong teman saya, terus yang satu yang ngomong saya. Orangnya juga nggak kenal siapa saya. Ya, siang mbak, iya. Saya minta tolong siapkan ini. Oh iya pak, sebentar. Lah koncoku ya takok. Lah aku sih ngomong kok ngomong gak iso. Kok Habibnya ngomong langsung iya pak sebentar. Padahal ya orangnya sama, permintaannya ya sama. Kok bisa seperti itu? Jawaban saya, oh maaf, beda lidah. Beda lidah. Kamu tadi waktu minta nggak minta tolong sama Allah. Kalau saya waktu minta tadi, saya kontak Allah Ta'ala, ya Allah jadikan dia ngomong bisa. Hati saya minta sama Allah Ta'ala, aku nggak mengandalkan lidahku, aku mengandalkan Tuhanku. Makanya dia mengatakan, ya Pak, sebentar Pak. Habis itu ngomong, ada Pak, bisa. Terus saya ngomong, yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, ikhwani rahimakumullah. Lanjut. Belum capek. Mau ngomong wis dulu ya. Saya ini maghrib harus sudah ada di Bandung insya Allah. Maghrib harus sudah ada di Bandung insya Allah. Jam segini masih ada di sini. Seharusnya cepat selesai atau enggak cepat selesai ceramahnya? Jadi pilihanmu bagaimana? Cepat selesai atau lanjutkan? Benar-benar enggak punya perasaan. Salah ngomong saya. Ngomongnya sama kaum pria. Karena kaum pria itu lebih mengutamakan logika, bukan perasaan. Logikanya berkata, pengajian baru dimulai kok sudah diakhiri. Lanjutkan, Masya Allah. Oke.
inti pengajian, solusi. Jadi solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah, murah, gratis. Semua yang dari Allah ini mudah, murah, gratis. Contoh, solusinya sholawat. Sholawat itu bayar atau gratis? Gratis. Sholawat itu ada harus atau yang penting sholawat? Yang penting kamu sholawat. Mudah, murah, gratis. Betul? Rasul mengatakan, siapa mengucap la haula wala quwata illa billah 1 hari 100 kali, tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Saya mau nanya, mengucap la haula wala quwata illa billah mudah atau susah? Gratis atau bayar? Gratis. Kamu konsultasi sama dokter, mudah, cuman ngatur jadwal ya. Konsultasi sama dokter bisa enggak setiap saat? Jam 1 malam mau konsultasi sama dokter, bisa nggak? Ya kalau dokternya itu istrimu sendiri mungkin bisa. Ya kalau dokternya dokter yang memang punya tempat praktek, yang mengikuti jadwal praktek, betul kan ya? Oh maaf, ini bukan jamnya, nggak bisa. Kalau udah ketemu jamnya, jadwalnya, berangkat, butuh modal nggak? Butuh. Sampai di sana, kamu selesai, bayar nggak? Bayar. La haula wala quwata illa billah. Kamu butuh jam praktek enggak untuk mengucap itu? Enggak. Butuh meninggalkan tempat dudukmu enggak? Enggak. Setelah mengucap dimintai bayaran enggak? Enggak. Dibayar kamu sama Allah Ta'ala. Dikasih pahala, dikasih kemudahan, dikasih rezeki dan lain sebagainya. Semua yang dari Allah mudah, murah, gratis. Tapi sayangnya kita abaikan. Apa mosok tuh ya? Kok gampang apa iya? Kita tuh harus. Kakek harus. Sementara Allah cuma mengharuskan harus sholat, kan begitu ya? Harus begini. Hidupnya kok ruwetnya luar biasa. Seperti saya tadi, kalau saya bilang harus naik mobil, harus turun dari mobil, harus kelihatan panitia saya turun dari mobil, misal begitu, nggak nyampe ke sini. Muter lagi sana, mungkin muter lagi sana. Iya, kok urip kakek harus. Oh, jalannya ditutup karena jembatannya barusan dicor. Nanti ambrol kalau udah ditutup sekarang ya. Ditutup dulu sampai nanti semennya udah jadi. Terus gimana? Ya tak lihat GPS 1 menit kok bingung. 1 menit naik mobil loh ya, bukan 1 menit jalan kaki. Iya, 1 menit naik mobil. Ya udah, tinggal turun jalan kaki. Tak delok. Mana ya suara kosida kok ketoknya cedak tapi kok gak tekan-tekan gitu ya. Apa kemudian menyerah? Ya enggak, ya lanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai juga. Tapi yang kita lakukan ini semua kalau urusannya sama dokter, sama macam-macam itu bayar. Kalau sama Allah enggak bayar, sama Allah gratis. Dan tidak ada harus. Kecuali sholat, harus wudu gampang atau susah? Gampang. Di kota saya nggak ada air, beb, gampang. Debu, nggak ada debu ya sudah, berarti kiamat sudah terjadi, saudara-saudara. Nyari debu aja kok nggak bisa, ya kan? Mudah semuanya. Nutup aurat. Kalau belajar di fikih itu bab nutup aurat. Nutup aurat itu sampai kalau kondisinya darurat, nggak ada pakaian, gimana caranya? Yang penting kulitnya ketutup. Dipikir ya. Kalau memang darurat kamu tinggal di hutan tiba-tiba nggak punya pakaian, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Siapa tahu suatu saat kamu jalan linglung gitu ya, tiba-tiba masuk hutan dan sudah telanjang bulan. Terus kamu harus sholat, cari sekitarnya nggak ada pakaian. Gimana caranya? Ya daun. Oh daunnya nggak ada, kecil-kecil. Gak bisa. Daruratnya ya wes gampang. Lumpuri badan itu, selesai. Gak ada yang susah. Itu kan udah kalau kebangetan banget gitu loh ya. Kebangetan banget pun tidak dibuat susah, dibuat mudah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Gak ada yang susah. Jadi yang namanya ke Allah itu gampang dan gratis. Nah, alhamdulillahnya ulama-ulama kita hebat. Bukannya dibuat mudah, murah dan gratis. Sekarang itu dibuat kita itu seperti apa ya? Didulang tuh. Tinggal ngemplok. Dibuatkan Wirdul Latif oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dibuatkan Ratibul Haddad oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dibuatkan Ratibul Attas oleh gurunya Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dibuatkan sholawat munjiah oleh seorang ulama yang mimpi diajari Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan susunan sholawat oleh para ulama Dalailul Khairat, tinggal nguntal ngono ke uang ngelera. Bu, ibu nanya boleh? Kalau ada seorang suami, bukan suami ibu ya, ada seorang suami melek moto bangun tidur, istrinya udah memenuhi meja makan dengan 10 macam masakan Nusantara dan internasional. Terus suaminya sibuk buka aplikasi di handphone. Suaminya kemudian cari food yang ada di handphone. Saya mau nanya, ini suami pinter atau bodoh? Tolong tunjukkan sisi kewanitaanmu, pinter atau bodoh? Kok belum wanita ya? Ibu, suami model begitu pinter atau bodoh? Ada yang nyindir pinter, maksudnya bodohnya luar biasa. Sudah disiapkan oleh istri gratis, nggak perlu capek, tinggal nguntal, tapi dia sibuk cari yang ada di luar. Lah kecuali kalau istrinya belum nyiapin, belum siap, ya dia butuh makan, itu namanya dia bantu istrinya biar nggak usah capek. Tapi kalau udah terhidang semua 10 macam loh ya. Kalau satu mungkin wajar, nggak cocok selera, tarik tambahan, ya kan ya, wajar. Ini udah ada 10 macam, kesenangannya, kesukaannya, tinggal nguntal. Kok nggak dimakan dari yang lain? Kan bodohnya luar biasa. Oleh ulama udah disiapkan aneka zikir, aneka wirid. Ini semua mensolusikan hidupmu dunia akhirat, tinggal diuntal. Tambah bingung, waya nang pasar. Berangkat ke pasar di awal, wedi gak entuk rezeki. Ya, sibuk cari nafkah pagi sampai malam, takut gak dapat rezeki. Sementara Pak Yai nyantai maghrib sampai isya, tadarus 1 juz, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Attas, sholat maghrib tadi jamaah, isyanya berjamaah, duduk santai. Subhanallah, rezekinya Pak Yai datang sendiri. Begitu ada yang ceramah model begini, langsung ada yang nimpali ke dalam kepala orang-orang yang lagi mendengarkan tayangan ini. Itu Pak Yai, bukan kamu. Beda makom, beda level. Kalau Pak Yai memang rezekinya begitu. Nah yang ngasih rezeki Pak Yai kan Allah Ta'ala, tinggal ditiru caranya kan selesai ya. Betul enggak? Bu, saya mau nanya ya Bu, ini ada amalan salah yang dilakukan ibu-ibu. Sebetulnya nggak enak sih diomongkan, tapi nggak apa-apa. Amalan salah. Ibu kalau 1 hari ngaji 1 juz bagus enggak Bu? Bagus. Tapi kalau ngajinya kejar tayang Bu, paham enggak maksudnya kejar tayang? 1 hari saya harus setor 1 juz, padahal ngajinya belum mampu ngaji 1 juz, sehingga maksakan diri ngaji 1 juz, padahal punya suami. Suaminya mau ngajak ngobrol, Dik, tahu enggak saya lagi baca Al-Quran? Merasa ngaji lebih hebat daripada jawab omongan suami. Ya, ngaji nih.
Tidak lama suaminya datang lagi. Iki dinteni konco-konco. Jam 3 kudu rampung sak jus. Mbok sabar titik. Masya Allah. Suaminya udah. Iya. Tidak lama lagi suaminya datang. Sudah selesai ngajinya. Wes, nggak usah dulu. Loh, kenapa? Tak setoran sih. Telepon temennya, share di grup. Sudah selesai 1 juz. Wah, ngobrol lagi. Saya mau nanya, istri model begini benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Yang dilakukan baik atau enggak baik? Baik. Baca Al-Quran kok enggak baik? Baik. Tapi salah. Kenapa salah? Karena dia merupakan kewajiban yang ngurus suami. Lebih-lebih kalau anaknya pulang sekolah ngomong, makan bu, ojo ngerweti. Masya Allah. Double salah. Suami dibantah, anak diusir. Giliran yang nyapa itu yang ada di grup nanya, sudah kelar belum? Bentar lagi, tunggu, insya Allah kelar. Masya Allah. Sama yang di grup, sopan santun, lupi-lupi, wah mata, sama suaminya, ngeri atau nggak ngeri? Salah nggak? Apa nggak salah ini? Salah. Judulnya ngaji, tapi salah. Beda Kiai Habib Ustaz udah ngajari maghrib isya ngaji, enak. Maghrib sampai isya ngaji. Mau nambah ngaji saat suamimu tidur gak minta ditemenin, ya melek ngaji yo. Ojo bojone melek ngaji terus. Ngaji terus. Akhirnya suamimu cari perempuan lain yang bisa diajak ngobrol. Kapokmu kapan? Loh, kecuali kalau suaminya modelnya serupa. Ngaji di, iya, yuk kita tadarus berjamaah. Masya Allah, istrinya ngaji, suaminya nyemak. Salah dik, salah, kurang dowo. Ojo protes mas. Aku ki ngaji mbok salahno terus iki. Terus tak ngaji dhewe we. Yo ojo ngono, lah pancen salah. Ini kan aku salahkan bukan untuk menyalahkan kamu, tapi untuk menjadikan engkau semakin indah di mata ilahi. Masya Allah, so sweet. 1 juz berjamaah. Lah itu enggak jadi masalah. Kalau mengabaikan kewajiban suami ya kepada suami ini masalah. Maka seringkali pengajian ini jadi alasan perceraian. Masya Allah. Pengajian dijadikan alasan perceraian oleh suami, bukan oleh istri. Loh, kenapa kamu kok mau bercerai sama istrimu? Hidupnya ngaji terus. Loh, kan bagus. Ya ngajinya bagus, tapi kalau terus-terusan aku dikasih apa? Masak yang masak pembantu, makan yang nemeni pembantu, ART. Istri nggak pernah ada di hadapan. Ditanya kemana? Ke Habib Novel. Kemana? Ke Habib Novel. Kemana? Ke Habib Novel. Sana nikahi saja sekalian Habib Novel itu. Masya Allah. Cemburu suaminya. Karena istri nggak bisa menempatkan kapan harus pergi pengajian. Jadi nggak semua yang baik itu jadi betul. Bisa baik tapi jadi salah. Akhirnya nggak takwa. Jelas yang saya maksudkan, paham ya? Oh, kecuali kalau suaminya model begini lain. Senin pengajian suaminya nanya, pengajian di mana? Di situ. Aku anter ya. Karena suaminya pengangguran. Masya Allah. Siap. Istrinya bahagia
Ditanya sama teman-temannya, kamu tak lihat kemana-mana kok diantar sama suamimu mesra banget. Suamimu kerjanya apa toh? Dijawab, kerja sama Allah. Maksudnya ya lagi nganggur, biasanya ya pergi ke pasar kemana-mana, tapi barusan dipecat sana sini. Alhamdulillah jadi punya banyak waktu untukku. Kalau kemarin-kemarin waktunya untuk toko, untuk kios, untuk macam-macam, aku jadi istri nggak pernah dapat waktu yang cukup. Tapi sekarang 24 jam dia milikku. Terus temennya mulai ngompori. Loh, ditemenin. Duitnya gimana? Apalah artinya duit ketika dia bersamaku. Masya Allah. Lihat. Terus dikit nimpali. Lah apalah artinya punya suami ngasih uang 1 hari 1 miliar, tapi kalau tak pernah ada di sampingku setiap hari. Apalah artinya dunia kalau pujaan hati tak ada bersama. Masya Allah. Temannya seperti ketampar. Plok. Kenapa? Itulah dia. Ini cara mensyukuri kalau suami pas jadi pengangguran. Kan begitu. Nah kalau suaminya ternyata suka nganter, suka ikut ngaji, kan cakep. Tapi kalau suaminya nggak begitu, istri harus paham. Jangan waktumu hanya pengajian, tidak menjalankan kewajiban. Beda kalau ngomong sama suaminya dulu. Nih kalau yang nonton, nih sampai selesai loh ya. Nanti kalau nggak sampai selesai dipotong-potong jadinya lain loh ceramahnya. Betul kan ya? Mas, masakan udah siap di meja semua. Buah-buahan udah siap, jusnya udah siap. Mau makan sendiri atau mau ku suapin? Ya. Tapi sekarang ya Mas ya, kenapa Dek? Kalau boleh Mas, kalau boleh, aku mau datang pengajian di tempat Habib Novel. Di mana? Lagi ngaji di Semarang. Oh. Habib Novel itu yang dari Solo itu. Yang rambutnya kadang coklat, kadang putih itu. Itu tuh ya. Adik, kalau begitu makan bisa kita tunda. Aku ingin ikut ngaji juga bersamamu. Masya Allah. Nah nanti dingin Mas. Nasi itu dingin, tapi ketika makan bersamamu akan jadi hangat. Wah, Masya Allah. Ini gombal tingkat tinggi. Tapi suami istri kan rumah tangganya ajib kalau begini. Kalau suaminya model begini oke. Udah tahu suaminya cemburu sama ustadznya, istrinya tiap hari ke sana. Akhirnya jadi alasan perceraian. Istriku ada main dengan ustadznya. Masya Allah. Panas. Kenapa terjadi begitu? Karena ini istri nggak tahu cara cari ilmu, nggak tahu cara ngaji. Tapi coba kalau habaib kiai udah ngajarkan maghrib isya itu waktunya baca rotib, waktunya ngaji. Malam tidur, orang-orang tidur semua dan semua udah lelap tidur, boleh bangun kamu, boleh ngaji. Bahkan kamu kalau bisa ajak suamimu, bangunkan juga perintah Nabi Muhammad SAW ya. Bangunkan suamimu untuk sholat berjamaah sama kamu. Bangunkan istri, yuk sholat yuk jamaah. Itu kan luar biasa. Siang hari ya suaminya pergi cari nafkah, ya istrinya ngurus yang di rumah. Suaminya pulang, istrinya terima gaji. Kan enak tuh ya. Enak jadi wanita tuh, Masya Allah. Tinggal terima. Tapi jangan kamu kira enak. Di dunia ini yang sudah jelas berani mengorbankan nyawa hanya wanita. Tanpa pengorbanan wanita, kamu tak akan pernah terlahir ke dunia. Betul ya? Ya, potong-potong. Bagian ceramah saya ini potong, bagus. Tanpa pengorbanan wanita, kamu tak akan terlahir ke dunia. Betul? Tanpa keberanian wanita, kamu tak akan bisa menghirup udara. Betul? Karena itu jangan pernah sia-siakan seorang istri. Karena Rasul menyatakan tidak memuliakan wanita, artinya istri, kecuali dia seorang yang mulia. Tidak menghinakan wanita, yaitu istri, kecuali dia orang yang hina di hadapan Allah Ta'ala. Lumayan toh ibu-ibu seneng ini.
Ini konten yang membahagiakan ibu. Alhamdulillah. Maksudnya bektilah pada ibumu karena sudah melahirkan engkau. Jadi jangan pernah hitungan duit kepada orang tua. Kamu, aku milik orang tua kita ini. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu semua milik orang tuamu. Ummuka summa abu. Ummuka summa abu. Atau kama qala sallallahu. Ibumu baru ayahmu. Karena ibu itu mengalami 3 penderitaan. Menderita ketika mengandung, menderita ketika melahirkan, menderita ketika membesarkan, menyusui dan lain sebagainya. Kalau bapak ini menderitanya kan cuma satu, menderita cari nafkah. Yang lainnya nggak ada penderitaan, kenikmatan kabeh ya. Betul ya? Makanya ditaruh terakhir, summa aku. Itu maknanya ummuka summa aku. Karena haknya seorang ibu itu lebih besar karena pengorbanannya lebih banyak. Summa abu, tapi ya jangan lupakan ayahmu karena dia yang mencari nafkah untuk keluarga. Jelas semuanya? Apa yang jelas? 1 jam 5 menit ini yang jelas nih. Nah, ini jamnya tidak berdusta insya Allah karena tertulis di 1 jam 5 menit 21 detik. Yang nonton langsung saat ini ada 601. Yang ucapin jempol 395. Tapi kalau yang keluar masuk entah sudah berapa ribu, wallahu a'lam, karena nggak pakai laptop nggak bisa kelihatan, pakai handphone dia terbatas. Pemirsa dimanapun antum berada, ini Samsung S22 Ultra yang 256. Yang 256. Saya insya Allah kalau ada rezeki mau beli lagi yang 5212. Biar nyimpen data bisa lebih banyak. Ini kode keras, siapa tahu ada yang mau nyumbang. Ya siapa tahu. Bib, saya kasih hadiah yang 512. Ada yang bilang, Bib, minta ikut andil urusan dunia kan tabu ya Bib. Masa Habib minta ikut andil beli handphone misal begitu, itu kan ya kurang pantas. Ya kalau ikut andil bangun masjid gitu ya rodok pantas. Nah ini kadang kita nih otak kita ya agak gimana gitu. Jadi ibadah itu cuma masjid. Ngasih makan kiai itu bukan ibadah. Bangunkan rumah kiai itu bukan ibadah. Ngasih makan Habib itu bukan ibadah. Bangunkan rumah Habib bukan ibadah. Ngasih makan tetangga bukan ibadah. Bangunkan rumah tetangga bukan ibadah. Tetangga masuk rumah sakit ya butuh duit, seakan-akan bukan ibadah. Membelikan mobil tetangga seakan-akan bukan ibadah. Padahal berkat tetanggamu kamu belikan mobil, dia bisa usahanya lebih maju. Selama ini dia ngangkutnya ke pasar telat karena nggak punya pickup, kamu belikan dia mobil sehingga usahanya maju. Setelah itu dia bisa beli mobil yang lebih bagus, ngangkut sak kampung pengajian. Gara-gara kamu belikan dia mobil pickup. Ini ibadah yang nggak dilirik orang. Orang sekarang lihatnya ibadah kalau bangun masjid. Betul. Oh, aku juga jaluk duit, tuku-tuku dewe kok ya. Cuma mau ngasih tahu, ya ngasih tahu. Kadang-kadang kan orang itu salah persepsi tentang yang namanya ibadah. Bu, saya mau nanya Bu, pilih mana? Dibelikan kompor oleh suami atau dikasih mushaf oleh suami? Semua bagus lah ya. Dikasih mushaf bagus, dikasih kompor bagus. Nah ketika istri ngomong begini, Mas, mbok tolong aku dibelikan kompor. Jawaban suaminya, nanti aja kompornya. Dah tak belikan aja rukuh. Udah punya rukuh? Ya udah punya rukuh. Tak belikan saja rukuh. Saya belikan kamu mukena saja. Di pandangan suami mukena ini untuk ibadah. Tapi kalau kompor buat masak, kesenangan mulut. Jadi nilai ibadahnya kurang dalam pandangan suami.
Padahal kompornya ini oleh istri jadi alat ibadah yang paling utama. Untuk apa? Masak untuk suami, masak untuk anak, masak untuk tamu, ya, masak untuk orang banyak. Jadi kalau di pondok pesantren, sumbangan terbesarmu adalah ngasih kompor. Cuman kompor kalau dikasih, gasnya enggak. Paham maksud saya kayak ini? Jadi bangun masjid bagus, bangun musola bagus, tapi jangan lupa hidup itu suatu rangkaian. Kalau kiaimu sudah punya masjid, kiaimu sudah punya pondok, cek mobilnya apa. Jangan kiainya, Habibnya suruh zuhud. Habib sama kiai bagusnya zuhud, carikan mobil bekas tahun 1920. Habib sama kiai jangan pakai mobil-mobil yang mahal-mahal. Kenapa? Itu cinta dunia. Ya, ulama itu harus tampak zuhud. Ini kalimat orang bakhil, orang pelit. Paham ya? Kalau untuk dirinya dia beli yang mewah. Kalau untuk dirinya dia mau yang bagus. Giliran untuk Habib sama kiainya, ya, yang biasa-biasa saja. Dijawab, ini saya pernah datang ke tempatnya satu ulama, kebetulan ada panitia pengajian, ngundang ulama tadi. Ini ulamanya udah meninggal ya. Saya dapat ilmu dari beliau almarhum. Saat itu ulama tadi nanya, karena ulamanya nggak punya mobil, kamu mau jemput saya naik apa? Dijawab, naik mobil ini. Muah aku. Kenapa Pak? Kanjeng Nabi aja dijemput naik buruk. Ngajari saya ngapik, dijemput naik buruk. Masa kamu mau jemput ulama naiknya seperti itu? Coba kalau pejabatnya mau datang, kamu sambut, kamu jemput luar biasa. Bukan masalah A, masalah B. Numpak kuwi tekan kono wis kesel aku. Engko gak iso ceramah. Ternyata mobil yang bagus, yang nyaman itu bukan masalah kenyamanannya, tapi kesehatan yang naik. Kalau yang naik sehat, insya Allah panjang umur. Jadi kalau nanti ustadz di kampungmu motornya bagus, ustadznya panjang umur, sehingga nanti juga kampungmu itu kiainya nggak cepat habis. Paham? Ini kok biasa nggak enak semua, kenapa nih? Saya jalan kaki loh, ke sini jalan kaki, ke sini ya. Tapi berangkat naik mobil. Abang kenapa kok nyupir sendiri? Ya enak nyupir sendiri. Ya karena saya lebih tahu kenyamanan saya ketika berkendara. Kalau disupiri stres saya. Kiri. Nengen. Rem. Sengalon. Ada di bolongan gitu. Lubang hati truk. Sampai tempat pengajian. Sudah kehabisan energi. Tapi kalau saya nyupir sendiri, saya bisa tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, menyesuaikan sama suasana hati, dan kapan harus mampir. Ya, kalau kelihatan rumah makan yang enak, yo mampir, kan begitu ya. Tapi kalau disupiri sama orang tertentu kan diampirkan ke tempat yang kurang enak. Sementing murah. Kalau saya yang penting enak, halal enak, murah alhamdulillah. Kan begitu. Urip pisan ki yo dipenak-penaki. Halalan thayyiban. Enggak cuma halal, halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah ini terakhir, super terakhir, mungkin mau Ramadan ya. Udah 1 jam 12 menit 50 sekian detik. Mau Ramadan. Kenapa saya di akhir ngomong seperti ini? Mohon maaf. Seringkali kita di rumah itu kalau chat kita mau ngelupas atau kurang bagus sedikit langsung kita perbarui beli chat. Iya. Tapi cek. Kalau masjid kita gitu kan enggak? Toilet rumah kita pengen granitnya yang bagus, showernya yang cakep. Kita cek. Toilet masjid kita baguskan enggak? Ibu-ibu itu pengen dapurnya marmer. Coba kita cek, mihrab kita marmer enggak? Maksudnya diindahkan tidak tempat sholatnya itu diindahkan tidak.
Kamu pengen di rumah karpetnya yang cakep-cakep, coba kamu lihat karpet masjidmu cakep atau usang. Cek. Seringkali kita mengatakan untuk masjid ya yang penting ada warnanya. Yang 200.000 cukup, jangan dikasih yang 500.000. Masya Allah. Kamarmu sak kotak, catnya tok 2 juta, 3 juta. Tapi mihrab untuk ngadep Allah Ta'ala ala kadarnya. Ini tanda tanya buat kita semua kalau kita seperti itu. Insya Allah nggak begitu ya, insya Allah. Saya sengaja ngomong begini biar kita mikir. Iya ya, masjid di kampung saya ini saya urus enggak atau karpetnya saya pilih yang bagus atau tidak. Sound system, ini penting. Sound system. Saya nanti kalau ditanya usulnya Habib untuk sound system bagaimana? Nomor 1 saya nggak ngurus sound systemnya dulu. Nomor 1 saya ngurus yang megang mic dulu. Kamu ya. Nah, ini nanti ya. Ini beliau ini kan suaranya merdu, enak. Afwan, antum di bawah enggak apa ya? Ini suaranya enak. Nah, aduh, masuk YouTube. Ya. Allah. Ini suaranya enak beliau. Nanti kalau saya di satu perusahaan, saya punya 10 musola di perusahaan tadi. Berarti kan gede banget ya. Maka saya nggak akan ngurusi sound systemnya dulu. Saya ngurusi muadzinnya. Yang suaranya tidak enak, nekat azan, saya pecat. Saya yang punya perusahaan kok ya. Perusahaan saya kok. Nah, udah kan, udah tahu tuh. Nih suaranya enak. Saya lagi, nanti saya kalah saing. Yang saya urus nomor 1, yang megang mic, yang mau bersuara, suaranya enak tidak? Karena Nabi Muhammad SAW di masanya Rasul belum ada mic, belum ada speaker. Yang dipilih manusianya dulu. Manusianya harus suaranya enak. Makanya muazzinnya namanya Bilal, berkulit hitam. Kenapa? Dari sekian sahabat, itu yang suaranya paling merdu di antaranya Sayyidina Bilal. Enak suaranya. Maka Bilal suruh azan. Suaranya enak. Yang kedua, baru sound system. Sound system elek tak buang dari musola saya. Kenapa? Suara bagus bisa jadi jelek gara-gara sound system yang jelek. Betul ya? Suara jelek bisa ketutup kalau sound systemnya bagus. Bayangkan udah suaranya bagus, soundnya bagus. Kira-kira seperti apa itu? Nah, coba contoh. Ini azan tapi cuman titik belum waktunya kok ya. Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Yang takbirnya aja. Oke. Nih. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajib. Nah, insya Allah kalau yang azan model begini, kamu sound systemnya kedengaran satu negara, semua akan keluar mengatakan Masya Allah, indah, betul ya? Tapi kalau sound systemnya jelek, terus suaranya keras, wis soundnya welek, banter, sing azan suaranya ora penak. Saya nggak bisa mencontohkan yang nggak enak, suara saya enak. Jangan azan deh, orang nyanyi ya, orang nyanyi. Kamu tahu di kampung itu kan suka ada acara hajatan kampung ya. Soundnya besar atau kecil? Besar. Kalau disetelkan musik yang enak kan nggak terganggu, seneng-seneng saja toh. Wah enak. Tapi kalau musiknya begini nih di kampung ya, ada hajatan musik ini. Digeruduk sak kampung ora. Diparani sak kampung digeruduk. Kenapa begitu? Karena suarane ora cetok. Paham? Itu pernah. Jadi saya nggak pernah mempermasalahkan urusan peralatan. Saya akan ngurusi dulu manusianya. Maka saya sarankan kepada seluruh takmir masjid di seluruh Indonesia,
Saran kan boleh ya? Itu namanya amar ma'ruf. Tuh bahasa Indonesianya saran. Agar mulai membuat seleksi muadzin dan membuat itu apa itu? Ada Indonesian Idol apa begitu? Oh ya. Audisi untuk itu gitu ya. Nanti buat audisi azan nasional. Nanti sampai saya kalau nanti tahun 5000 Masehi ya, saya akan sarankan tambahan lagi. Kenapa 5000 Masehi? Maksudnya pelan-pelan, ojo ke susu. Semua itu ada tahapannya ya. Sertifikasi muadzin masjid. Suara jelek tidak akan disertifikasi. Suaranya harus bagus. Karena dalam kamusnya Habib Novel, bukan yang lain ya, Habib Novel, azan dengan suara jelek itu bid'ah. Tanya sama Banser kalau nggak percaya. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW, betul ya? Terus kita membuat yang tidak dilakukan Nabi namanya bid'ah. Nah bid'ah itu bisa hasanah, bisa dolalah. Lah kira-kira kalau azan itu kan ya sunnah azan ketika waktu sholat, mau sholat sudah masuk waktunya sunnah azan. Setiap kali mau sholat kita disunahkan azan. Tapi azannya disunahkan dengan suara yang bagus. Setiap orang sebetulnya dikarunia suara yang bagus asal lagunya pas. Contoh suara saya itu biasa-biasa saja. Kalau lagunya pas jadinya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan ya? Tapi kalau lagunya pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus atau suaranya? Jadinya kan beda dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, coba doa kemana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah suara, enggak pas. Jadi kalau suaranya jelek bisa jadi bid'ah. Karena Rasul milih muadzin itu Rasul yang menjalankan salat. Bukan sembarangan orang boleh azan. Yang boleh azan Bilal dan sahabat yang lain yang dipilih Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak boleh azan. Nah mirisnya kita ini kadang-kadang anak kecil disuruh azan, udah suaranya nggak jelas, nggak tahu bagaimana adabnya azan, nggak tahu kapan waktunya azan. Masya Allah. Baik, saya mau melatih anak kecil azan, buatan audisi pelatihan azan, kumpul di masjid, bagus. Nanti terpilih yang suaranya bagus. Begitu ada anak kecil suaranya bagus, kemudian kamu ajari adabnya azan. Kemudian kamu ajari tentang sholat, waktu sholat. Setelah itu suruh azan di dalam pengawasanmu. Indahnya luar biasa. Jelas. Jadi yang paling penting sekarang ngurusin apa? Saya nggak mau ikut ribut-ribut sama yang ribut. Tapi saya mau ngurusi yang nggak diributkan. Padahal itu yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan sekarang apa? Suaranya muadzin. Kenapa? Saya pernah dapat teguran dari seseorang yang melatih suara. Teman saya dapat teguran dari seorang pelatih suara di suatu tempat ibadah. Ya, pelatih suara di suatu tempat ibadah. Nggak usah saya sebutkan tempat ibadah apa gitu. Pokoknya dulu ya. Seorang pelatih suara di suatu tempat ibadah, kebetulan tetangga masjid. Nah, muadzin masjid ini suaranya nggak jelas. Apa yang disampaikan sama pelatih azan tadi kepada teman saya? Oh, teman kan, tonggo, akrab biasa saja. Ini soundnya bagus. Cuman sayang, suaranya dilatih. Kalau boleh saya mau melatih dia. Biar ada cocok sama suaranya sehingga azannya itu jadi bagus ya, didengar jadi enak oleh siapapun. Nah inilah menjelang Ramadan alangkah indahnya nanti kalau masjid-masjid di negara yang kita cinta ini muncul suara-suara berkualitas. Lihat nanti akan
Banyak orang yang tobat gara-gara dengar suara azan yang merdu, dengar suara azan yang indah. Karena azan ini adalah panggilan sholat. Jelas semuanya? Apa? Setuju tidak kira-kira kalau muadzinnya suaranya seperti beliau tadi? Setuju tidak? Nah, kalau udah punya suara seperti itu, tolong sound systemnya yang bagus. Jangan, ini bagus soundnya. Jangan nanti masjid sound systemnya, saya sering ceramah, suara saya sendiri saya nggak paham. Muter dalam satu masjid. Masjid yang sound systemnya bagus yang saya beberapa kali ceramah diantaranya Masjid Raya Bintaro Jaya di Bintaro sana, Tangerang Selatan. Itu sound systemnya cakepnya luar biasa, masya Allah. Jadi kalau saya ceramah tuh nggak pengen mandek. Kenapa? Aku seneng dengar suaraku sendiri. Saking enaknya itu soundnya itu. Ya Allah. Lah anehnya untuk masjid kita nggak beli Harman Kardon, untuk masjid nggak beli JBL, untuk masjid ya saya nggak ngomong sih, nggak enak. Mereknya kui. Paham? Jadi kalau saya nanti saya ganti JBL gitu loh. Harman Kardon kan cakep. Larang beb, di masjid kok larang. Masjid ini, kamu home theater di rumahmu, Harman Kardon beb, JBL beb, omahmu sak kota, bokai puluhan juta, masjidmu gitu. Betul, Habib betul, Habib betul. Kalau nggak betul ya nggak diomongkan, kalau betul nggak boleh diomongkan. Ini saran loh ya, cuman saran. Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa ya? Saya nggak ngurusin yang terjadi saya nggak suka ngurusi yang ada di masyarakat, tapi saya suka yang kurang diperhatikan. Dari zaman dahulu kala ceramah saya ini urusan azan, tanya itu. Sampai saya pengen buat itu tadi, audisi nasional muadzin, indah loh, keren tuh ya. Mau menjelang Ramadan dibuat audisi nasional, nanti yang juara azan, masya Allah. Juara azan dari Jawa Tengah ini, juara azan dari Jawa Timur ini, ya. Juara azan dari Jawa Barat ini, juara azan dari DKI Jakarta ini, juara azan dari Kalimantan Selatan ini. Jadi setiap provinsi banyak nanti juaranya ya. Nah, terus yang juara tadi akan saya danai untuk membuat pelatihan azan seluruh Jawa Tengah, yang Jawa Tengah. Masya Allah. Jadi nanti dia akan menjadi muadzin Jawa Tengah, ngajarin azan tuh begini, ya, sehingga indahnya luar biasa. Karena azan ini, masya Allah, sesuatu yang ya susah. Ada orang tuh masuk Islam gara-gara dengar suara azan. Dan yang jelas Ramadannya cuma tinggal berapa hari. Sebagai penutup, ibu-ibu tolong ya, ini Surabaya azan beb tak pause dulu ya, cocok. Ini karena dengar azan, YouTube-nya di pause dulu karena bisa dilanjutkan nanti. Bu, pesan saya pada ibu-ibu, Bu, utangnya dibayar. Ngomongnya agak keras saya, nagih utang kok. Utangnya sama Allah dibayar, Bu. Puasanya, Bu. Ibu, kurang berapa hari? 5 hari. Segera puasa. Gak ada jawaban. Di YouTube juga sepi tanggapan. Urusan ditagih utang semua langsung diam. Kalau urusannya ditagih utang semua langsung diam. Bahkan hutang poso ditagih langsung mingkem. Utang puasa, apalagi utang duit. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya, jadi nggak usah masuk dalam polemik yang ada, nggak manfaat nanti kalau kita berpolemik. Tapi carikan solusi. Solusinya apa? Yuk muadzin setiap masjid diperbaiki. Kita nggak usah lihat orang lain. Masjid kita harus kita perbaiki. Di musola saya itu kalau sampai yang azan selain yang saya suruh, saya marah. Itu Beb, lagi tidur, bangunkan. Kowe ra patut azan, siapa azan sopo? Suaramu nggak layak buat azan, suaramu itu buat jaga di pos satpam. Nah,
Nah, cocok. Cari siapa mas? Nah, cocok. Satpam mau halus. Cari siapa mas? Gitu ya. Kurang patut, tegas itu. Satpam. Santun tapi harus tuh tegas. Cocok kamu. Kalau customer service tidak boleh kamu. Kamu tidak boleh di CS. Kenapa? Orang lihat kamu takut. Lu wajah terus dipilih. Nggak ada CS suatu tempat gitu ya, customer service wajahnya serem, nggak mungkin diterima. Cari kamu pramugari wajahnya nggak cantik, nggak ketemu. Ya, yang pramugara juga begitu, wajahnya nggak ganteng, ya nggak diterima. Ganteng standar, cantik standar gitu maksudnya, paham ya? Wajahnya keren, jadi CS dipecat karena customer service itu harus santun. Nah, apa yang bisa saya bantu? Coba kalau ngomong gini, apa yang bisa saya bantu? Langsung keluhan, ada apa? Tolong segera mengundurkan diri karena pelayanmu tidak menyenangkan. Nah ini masjid ini itu ngiklan loh, manggil orang ayo sholat. Ini bayangkan jadi sales akhirat. Hayya 'alas sholat. Ini kan manggil satu orang datang sholat, pahalanya luar biasa. Maka kasih sound systemnya yang bagus, suaranya yang merdu. Apalagi ketika sholat sujud 5 jam setiap hari, keningnya tidak gosong. Kenapa? Karpetnya bagus. Ya, kalau karpetnya bagus, kulit tidak sensitif kan aman-aman saja. Makanya Nabi Muhammad SAW keningnya nggak hitam. Rasulullah keningnya nggak hitam. Karena tanda sujud itu bukan hitam di kening, tapi wajahnya kalau dilihat kan tanda sujud tampak di wajah, bukan tampak di kening toh ayatnya. Tanda sujud tampak di mana? Di wajah, bukan di kening. Makanya orang yang sujud beneran wajahnya itu kalau dilihat teduh, adem. Itu namanya min atharis sujud. Ada bekas sujud di wajahnya, bukan hitam. Nabi SAW nggak ada tanda hitam di kening beliau. Kenapa? Kulitnya sempurna, tempat sujudnya juga dari pasir yang empuk. Jadi kalau sujud itu yang maknyes enak. Nah sekarang kita keramik atos, betul ya? Kita kan keramik, granit, tegel, atos, betul kan ya? Setelah itu karpet cari yang murah, dikarpeti tapi murah. Giliran untuk kamarnya yang tebel toh. Jangan yang 14 mili, yang kira-kira 20 mili, 2 cm, 2 cm setengah maknyes, itu kan enaknya luar biasa. Larang bid, semeternya bisa 4 juta, ya gak apa-apa. Ya, rumahnya Allah kok, bayar, sugih kok. Ya, kita sugih, takmir masjid manapun itu sugih. Karena bukan duitnya, semua duitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau dibahas lagi panjang lebar, udah cukup 1 jam 31 menit 59 detik. Ini suatu pelanggaran yang terjadi saudara-saudara. Karena saya ini tadinya mau ceramah hanya 30 menit, kok jadi 1 jam setengah. Saya tidak tahu ini tehnya tadi dikasih apa itu. Ya, tehnya dikasih apa? Sementara di sebelah kiri kita udah ganti posisi berapa kali. Ya, di depan saya udah begini duduknya, tak macamnya. Ya ibu-ibu juga udah mikir, Beb, waktu makan siang saya belum masak ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan barokah manfaat. Ya, saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya cuma mau mengkasih penutup kesimpulan ya. Jadi solusi itu datang dari Allah dan gratis. Caranya cukup bertakwa, laksanakan perintah, jauhilah larangan. Di antara perintah itu bekti sama orang tua, mengabdi pada suami, menghormati istri, menyayangi anak, ya kemudian juga baik pada sesama. Dan mendekat Ramadan ini, ibu-ibu yang masih punya hutang puasa dan bapak-bapak yang punya hutang puasa segera lunasi hutang puasanya. Kemudian yang terakhir terkait nanti Ramadan ini kan banyak orang ke masjid untuk sholat, maka yuk kita sebagai pengurus masjid memperbaiki kualitas muadzin. Pilihlah muadzin yang suaranya merdu, ya. Kemudian hukum syariatnya azan. Jangan sampai nggak tahu syariatnya azan. Karena saya pernah dengar jam 11 siang azan zuhur. Ya.
sampai hayya 'alal falah baru berhenti. Karena didatangi sama tetangga-tetangga masjid, rupanya muadzinnya ketiduran. Ya bangun jam 11 dikira jam 12. Ya muadzinnya nggak salah, cuman kurang hati. Bayangkan kalau waktu itu ada orang mau keluar kota nunggu suara azan zuhur, begitu dengar dia nggak lihat jam, langsung sholat, dan dia kemudian meyakini sudah waktu zuhur. Masya Allah, tanggung jawabnya muadzinnya tadi ya, tanggung jawabnya muadzinnya. Paham semuanya? Nah, dan paling akhir, kenapa tadi saya bilang pilih muadzinnya? Karena saya sering kali kalau azan maghrib dan azan subuh Ramadan itu banyak yang azannya nggak pas. Ya, kenapa? Berpedoman pada jam masjid, sementara jamnya belum diganti baterainya, sehingga jalannya begini. Ya, ada yang terlambat, ada yang kecepatan. Maka harus betul-betul orang yang amanat. Waktunya betul enggak ini? Sudah waktunya betul enggak ini? Harus yang betul-betul ngecek, bukan cuma ketoke pas. Bukan seperti itu, ini penting. Muadzinnya perhatikan. Kalau udah muadzinnya diperhatikan, tingkatkan kualitas sound system. Masih banyak merek yang bagus, kok yang dipilih cuma yang itu saja. Ada JBL, ada apa lagi? Harman kah? Cardon, apa lagi? Sony, ya, apa lagi itu? Speaker-speaker yang bagus dulu ya. Ya. Jangan speaker-speaker yang kurang bagus. Butuh suara keras, ya keras yang keras, tapi yang bagus. Yang bagus didengar jadinya enak. Amplinya yang bagus, jangan ampli yang asal-asalan. Karena ini untuk menyuarakan panggilan sholat, sehingga didengar siapapun jadinya enak. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih maaf, doa tadi sudah dipanjatkan cukup banyak ya. Doakan saja saya selamat sampai tujuan, kemanapun tujuannya hari ini dan yang akan datang. Selamat juga sampai ke rumah sehat walafiat, mudah semua urusan dunia akhirat, rezeki berlimpah ruah datang dari segala arah. S22 Ultra 512 segera didapatkan, nggak pakai susah payah. Yang mengaminkan minimal dapat yang serupa. Mudah-mudahan berlipat ganda dan kita bisa sampai pada bulan Ramadan, bisa ibadah puasa, mendapatkan ampunan, rahmat dan pembebasan dari siksa api neraka serta jaminan masuk surga. Dan semoga kita semua diberkati di bulan Rajab kemarin dan diberkati di bulan Sya'ban ini, dan dimanapun kita berada mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.